Oke, kita lanjut kembali ke metode yang ketiga, yaitu metode pelanagan. Secara langkah-langkah hampir sama, cuma ada sebagian yang dibedakan, itu kita cari x kuadrat, y kuadrat, dan x tambah y, kemudian x tambah y dikuadratkan. Kemudian kita cari s kuadrat 1, ini untuk sigma x kuadrat per n dikurangi sigma x per n dikuadratkan. Kemudian yang kedua, s kuadrat 2 itu adalah sigma y kuadrat per n dikurangi sigma y per n dikuadratkan. Kemudian yang keempat, s kuadrat t sama dengan sigma x tambah y kuadrat per n dikurangi sigma x tambah y per n dikuadratkan. Kemudian baru kita masukkan ke dalam rumus koefisien reliabilitas, dan setelah itu kita interpretasikan. Contohnya seperti ini. Masih soal yang sebelumnya, kita bagi menjadi dua untuk soal ganjil dan soal genap. Saya tinggal kopikan terlebih dahulu. Ini sudah ada jumlah. Kita mencari x kuadrat. Dari sini kita kuadratkan, kemudian kita tarik sehingga didapatkan nilai lambang plus. Begitu juga untuk kolom y kuadrat, kita kuadratkan. Kemudian x, ingat ini x tambah y, belum dikuadratkan. X ditambah y sama dengan 9. Tarik ke bawah. Kemudian hasilnya x tambah y kita kuadratkan. Nah, baru kita cari jumlahnya atau sigmanya dengan cara sum. Tarik dari sini sampai ke bawah. Kita tinggal tarik. Oke. Ini adalah sigma x. Ini adalah sigma y, sigma x kuadrat, sigma y kuadrat, sigma x tambah y, dan sigma x tambah y dikuadratkan. Untuk yang ganjil atau yang pertama, lihat sigma x kuadrat per n berarti sama dengan sigma x kuadrat per n dibagi 15. Yang kedua, lihat sigma x per n baru dikuadratkan, berarti dibagi dulu, sama dengan sigma x berarti yang ini dibagi 15, kemudian kita kuadratkan. Hasilnya yang kiri dan yang kanan kita kurangi. Hasil yang pertama yang kiri dikurangi yang kanan, 1,66. Itu untuk s kuadrat 1 atau yang ganjil. Sekarang yang genap juga sama, tinggal ganti. Kalau tadi x, sekarang jadi y, sama dengan sigma y kuadrat dibagi 15. Kemudian sigma, ingat ini ada dikuadratkan, sigma y per n itu 15. Jangan lupa kuadrat. Kemudian kita kurangi. Ini yang pertama dikurangi yang kedua. Nah, sekarang s kuadrat t itu sama juga rumusnya. Yang pertama sigma x t y kuadrat dibagi 15. Yang kedua sigma x tambah y dibagi 15 kurung tutup dikuadratkan. Kita cari hasilnya. Yang pertama, yang kedua, hasilnya ini. Setelah dapatkan s kuadrat 1, s kuadrat 2, s kuadrat t, kita cari R11 dengan rumusan 2, nanti di sini dikali 1. Kemudian kita cari dulu yang ini, s kuadrat 1 ditambah s kuadrat 2. Setelah
itu kita masukkan ke dalam rumus R11. Di sini sama dengan 2. Kemudian kita jumlahkan dulu S kuadrat 1 yang ganjil ditambah S kuadrat 2 yang genap. Berarti sama dengan yang ini ditambah dengan yang genap. Selanjutnya kita bagi oleh S kuadrat total yang ini. Kemudian kita mengurangi yang 1 dikurangi 1,55. Hasilnya adalah negatif 0,55. Selanjutnya kalikan 2 dikali, hasilnya adalah negatif 1,1016. Kemudian kita interpretasikan antara R hitung dengan R tabel atau yang sudah tertulis dalam PowerPoint. Kita bandingkan dengan 0,70. Hasilnya ini adalah kurang dari, atau artinya adalah tidak reliable. Seperti itu. Ini langkah-langkah penggunaan metode Flanagan. Oke, kita lanjut ke metode yang terakhir, Kuda Richardson. Di mana Kuda Richardson itu ada 2, yang 20 dan yang 21. Untuk yang saya jelaskan ini adalah Kuda Richardson 20. Langkahnya kita bikin tabel seperti biasa, seperti langkah Spearman-Bauerman. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusan yang ini, dan yang terakhir adalah mencari R11. Setelah itu kita interpretasikan. Oke, lanjut ke contoh seperti ini. Kita cari jumlahnya dari soal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, dan ke-10. Totalnya adalah 9. Kemudian kita cari total semua siswa. Setelah didapatkan, kita kuadratkan hasil totalnya. Kita kuadratkan, kemudian kita tarik lagi. Setelah itu kita cari jumlah per soalnya yang benar. Soal yang pertama kita jumlahkan, itu adalah yang benarnya 11. Biar mempermudah, kita tarik lagi sampai ini. Terakhir, ini adalah sigma xt dan ini adalah sigma xt kuadrat. Selanjutnya kita cari P dan Q. P itu adalah proporsi jawaban yang benar siswa, Q adalah proporsi jawaban yang salah. Untuk rumusnya adalah proporsi adalah jawaban yang benar dibagi total siswa. Berarti yang benar adalah 11 dibagi banyaknya siswa adalah 15. Kemudian kita tarik sampai soal yang ke-10. Selanjutnya, proporsi yang salah, bisa saja yang salah dalam soal yang pertama itu ada 4. Kemudian 4 dibagi 15 atau juga 1 dikurangi yang P. Kemudian kita tarik kembali. Selanjutnya kita kalikan P dan Q. P dikali, kemudian yang lainnya juga sama. Oke. Dan di sini kita cari jumlahnya P dan Q. Ini adalah sigma P dikali Q. Selanjutnya kita cari xt kuadrat. Mana xt kuadrat adalah yang ini. Selanjutnya akan dikurangi oleh sigma xt kuadrat. Sigma xt dikuadratkan dibagi n. Sama dengan yang ini dikuadratkan, kemudian yang dikuadratkan dibagi oleh 15, kemudian
yang awal, yang ini kita kurangi yang hasil yang ini. Selanjutnya kita cari S kuadrat T. Dari mana? Dari X T kuadrat yang ini dibagi oleh 15. Hasilnya adalah 1,66. Setelah didapatkan 1,66, kita masuk ke rumus yang terakhir. N kecil per N kecil dikurangi 1. N kecil itu adalah banyaknya soal. Sama dengan banyaknya soal adalah 10 dibagi kurung buka 10 dikurangi 1. Sama dengan 1,11. Setelah itu kita kalikan dengan S kuadrat T dikurangi sigma P dikali Q per S kuadrat T. Oke, kita cari S kuadrat T dikurangi sigma PQ. Kemudian hasilnya kita bagi lagi oleh S kuadrat T. Setelah itu kita kalikan N per N-1 yang ini dikali S kuadrat T dikurangi sigma PQ per S kuadrat T yang ini. Hasilnya adalah min 0,19. Ini adalah R hitung. Kita interpretasikan. Dengan 0,70. Ini adalah kurang dari, yang artinya adalah tidak reliable. Dari keempat cara ini, mulai dari Sperman Broman hasilnya adalah tidak reliable, kemudian Rulon juga sama, tidak reliable, dan Planangan juga sama, tidak reliable, dan yang terakhir KR20 tidak reliable. Seperti itu. Jadi banyak cara, beda metode dengan tujuan yang sama. Untuk diperhatikan cara dan proses metodenya, tiap metode berbeda-beda. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat tentang analisis reliabilitas tes objektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.